Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu di mata kuliah pemrograman komputer untuk pertemuan kedua. Kita akan bahas logika dan algoritma pemrograman. Untuk pembahasan pertama kita akan bahas logika, dan kemungkinan untuk pembahasan kedua pertemuan selanjutnya kita akan masih bahas hal-hal terkait logika. Kalau kita membahas hal-hal terkait logika, kita akan teringat dengan suatu mata kuliah yang erat kaitannya dengan pembahasan logika matematika. Ya, teman-teman biasa kenal dengan atau biasa sering dengar namanya mata kuliah matematika diskrit. Ya, sayangnya di teknik industri dan di teknik elektro matematika diskrit sepertinya kita tidak pelajari ya. Nah, di dalam pembahasan matematika diskrit ini, bab pertama yang kita pelajari adalah logika. Nah, kebetulan di dalam mata kuliah pemrograman, materi ini saya angkat kembali, ya, saya angkat sebagai landasan pertama kita belajar pemrograman, walaupun mungkin hanya sekilas, ya. Jadi logika ini adalah dasar dari sebuah algoritma yang benar, yang baik, ya. Dan algoritma yang baik itu adalah dasar atau pijakan bagi sebuah program ataupun pemrograman yang baik. Nah, apa itu logika? Logika merupakan studi penalaran, ya. Dalam KBBI, penalaran itu adalah cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan perasaan atau pengalaman. Jadi logika itu erat kaitannya dengan nalar. Bagaimana kemampuan dan kapabilitas nalar kita dalam menggambarkan atau mengilustrasikan sesuatu ke dalam bentuk tulisan, ya, ke dalam bentuk kalimat, ke dalam bentuk pendapat dan sebagainya. Dalam hal ini kalau kita membahas pemrograman dalam bentuk bahasa pemrograman, ya, nanti kedepannya seperti itu. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penalaran itu apa, ya? Nalar itu apa? Penalaran itu adalah cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi. Akal budi ya akal, ya, dan bukan perasaan atau pengalaman. Jadi tidak dibangun oleh perasaan, tidak dibangun oleh pengalaman, tapi dia dibangun oleh akal, ya. Pelajaran logika difokuskan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan. Jadi pelajaran logika atau materi kita saat ini itu fokus pada keterkaitan kelogisan antara pernyataan satu dengan pernyataan selanjutnya, ya. Logis gak pernyataan pertama yang kita sampaikan dengan pernyataan yang selanjutnya kita sampaikan? Logis gak susunannya, ya. Jadi kita akan membahas itu. Nah, misalnya saja semua pengendara sepeda motor memakai helm, ya. Ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua, setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa, ya. Kemudian kita ambil kesimpulan berdasarkan dua pernyataan itu tadi. Semua pengendara sepeda motor memakai helm, setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa, maka kesimpulannya semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa, ya. Ini premis 1, ya, ini pernyataan 2, ya. Ini kesimpulan. Nah, logis tidak, ya. Semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Berarti setiap pengendara sepeda motor yang ada di jalan adalah mahasiswa. Nah, di situ kita nilai. Nah, kita coba analisis satu-satu. Semua pengendara sepeda motor memakai helm. Setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Jadi semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Coba kita analisis satu-satu. Semua pengendara sepeda motor memakai helm, ya. Jadi semua pengendara sepeda motor yang kalau saya lihat di jalan ya iya pasti pakai helm. Jadi
Bisa kita katakan dia merupakan pernyataan yang benar atau logis. Setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Ini rancu ini, ya, gak mungkin. Di jalan itu yang memakai helm itu ada pak polisi, ada pekerja, ada ustadz, ada pendeta, ada ibu-ibu, ya, ada anak SMA dan sebagainya. Jadi bisa jadi, ya, argumentasi ini salah, ya. Nah, ketika pernyataan satu benar dan pernyataan dua salah, pertanyaannya, bagaimana dengan kesimpulannya? Benar atau salah? Silakan tentukan sendiri. Nah, di sini jelaskan meskipun logika tidak membantu menentukan apakah pernyataan-pernyataan tersebut benar atau salah, ya. Walaupun logika tidak membantu, ya, tidak membantu kita untuk menentukan apakah pernyataan-pernyataan tersebut benar atau salah, tapi jika kedua pernyataan tersebut benar, pasti kesimpulannya benar. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ya. Maksudnya jika setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa, itu benar, ya. Sini kita ganti jadi benar, ya. Dan ternyata realitasnya di tengah jalan itu semua orang yang pakai helm hanya mahasiswa, maka kesimpulannya ini pasti benar. Ya. Nah, di sini dijelaskan apa itu proposisi. Ya, kita mengenal kata proposisi, ya. Kita mengenal satu kata baru. Pembendaharaan kata baru. Apa itu proposisi? Apa itu proposisi? Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah. Kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Nah, itu, ya. Tidak dapat sekaligus keduanya. Kalimat tersebut gak mungkin benar sekaligus salah, ya. Nah, ini kita berbicara terhadap tentang proposisi. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya. Jadi, kalau sebuah kalimat itu benar seperti ini, ya, ini, maka nilai kebenarannya apa? Nilai kebenarannya, ya, dia sebagai proposisi yang benar. Tapi kalau kalimat itu salah seperti ini, maka nilai kebenarannya apa? Nilai kebenarannya itu ialah dia sebagai proposisi yang salah. Oke. Nah, contoh, perhatikan kalimat berikut. 6 adalah bilangan genap. Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ibu kota NKRI adalah Makassar. 12 lebih besar dari 13. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5, ya. Kelima-limanya ini kita katakan proposisi. Kenapa? Karena dia bisa jadi benar, dia bersifat deklaratif, dan dia bisa jadi benar atau bisa jadi salah, ya. Jadi seluruh kalimat, ya, di atas ini, 5 kalimat ini, ya, adalah proposisi. Nah, sekarang masalahnya, apa nilai dari masing-masing proposisi? Proposisi A, B, dan C merupakan proposisi yang benar. Kita cek. 6 adalah bilangan genap, benar. Soekarno presiden pertama, benar. 2 tambah 2, 4, benar, ya. Tapi proposisi D dan E, proposisi yang bernilai salah. Ibu kota NKRI adalah Makassar, salah. 12 lebih besar dari 13, ini gak mungkin, ya. Jadi ini contoh proposisi. Ini A, ya, B dan C contoh proposisi yang benar, sedangkan D dan E contoh proposisi yang bernilai, ya. Jadi nilainya itu salah. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang mengkombinasikan proposisi. Kita dapat membentuk proposisi baru dengan mengkombinasikan satu atau lebih proposisi.
operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi disebut operator logika, ya. Operator logika itu apa aja? Ada dan atau and, ya. Ada atau, ya, atau or, dan tidak. Nah, proposisi dari hasil pengkombinasian dinamakan proposisi majemuk. Jadi kalau dua proposisi dikombinasikan menjadi satu, ya, atau lebih proposisi, ya, disebut proposisi majemuk. Dia terdiri dari dua proposisi, lahir dari dua proposisi. Dua operator pertama disebut operator biner. Apa itu operator pertama di sini? Ya, dan, ya. Kemudian atau, ya, yang ini, ya, yang dan atau. Dua operator pertama disebut operator biner. Karena apa? Karena mengoperasikan dua buah proposisi, ya. Jadi dan nggak mungkin satu proposisi aja, dia pasti menggabung dua proposisi, atau juga begitu, melibatkan dua proposisi, ya. Kemudian proposisi yang bukan merupakan kombinasi proposisi lain disebut proposisi atomik, ya. Jadi dia ini proposisi dasar. Atomik itu kan sifatnya paling kecil, ya. Jadi dia proposisinya tunggal, satu aja, terdiri dari satu proposisi. Operator ketiga atau tidak, ya, not, ya, disebut operator uner karena hanya membutuhkan satu proposisi. Oke. Ya. Kita masuk ke konjungsi, disjungsi, dan ingkaran. Ini sudah masuk ke kombinasi proposisi, ya. Jadi ada konjungsi, ada disjungsi, dan ingkaran. Contohnya gimana? Misalkan P dan Q adalah proposisi. Konjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P konjungsi Q, ya. Jadi ini simbolnya apa? Ini adalah simbolnya konjungsi, ya. Kemudian disjungsi, ya. P dan Q dinyatakan dengan notasi P disjungsi, ya. Disjungsi kita baca Q. Ini simbol dari disjungsi, ya. Ingkaran atau negasi, ya, dari P dinyatakan dengan notasi negasi P. Ini kita sebut dengan negasi, ya. Nah, ini kita masuk salah satu contoh. Misalnya diketahui proses proposisi berikut. Proposisi P menyatakan hari ini hujan, ya. Proposisi Q menyatakan murid-murid diliburkan dari sekolah, ya. Maka kalau kita pengen cari tahu konjungsi dari dua proposisi ini, maka kita tinggal tambahkan dengan, ya, operator dan, ya. Maka dia berubah menjadi hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Ini untuk proposisi P konjungsi dengan proposisi Q, ya. Bagaimana kalau proposisi P berdisjungsi dengan proposisi Q? Maka kita tinggal tambahkan operator atau, gitu, ya. Hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Tuh. Nah, bagaimana dengan operator not atau tidak, ya, atau negasi, ya, disimbolkan dengan negasi P. P itu apa? Hari ini hujan. Berarti kalau ingkaran dari hari ini hujan, tentu hari ini tidak ada. Ini ada operator tidak, hari ini tidak hujan. Nah, ini konjungsi, disjungsi, dan ingkaran.